ada yang sudah menggunakan Arduino mungkin ya. Karena Arduino tidak punya platform konektivitas. Sehingga kalau kalian gunakan Arduino itu masih skupnya masih terbatas di embedded system. Kalian sudah ambil embedded system. Ngapain kita ulang lagi gitu. Kita akan lanjut ke naik tingkatan berikutnya, yaitu ke basisnya menggunakan teknologi internet of Things tadi. Jadi ada workshop, Node MCU yang kalian akan gunakan tadi, terhubung ke tethering handphone kalian, nanti ada data yang kalian kirimkan ke Unila, dan bisa juga kalian bangun di sistem kalian sendiri, kita lihat dan kita analisis bersama-sama. Oke, itu yang saya targetkan sebetulnya. Nah, rencana yang untuk tugas kelompok akhirnya, ya ini yang menjadi pemikiran saya juga, sangat bergantung sekali dengan koordinasi kalian sama anggota kelompok. Saya ada di WA, ada yang mengusulkan mandiri proyeknya, silahkan, nggak ada masalah. Saya buat lebih fleksibel ya, kenapa? Karena ini memang force major, kita tidak bisa betul-betul mengandalkan tatap muka. Ada yang mengusulkan, saya tertarik dengan ini, boleh, nggak apa. Nanti pada saat sesi interaksi, workshop, mungkin kita bahas sedikit, tapi fokusnya ke materi yang saya sampaikan dulu gitu. Saya tidak banyak membahas tentang materi ya. Saya tidak bahas tentang materi perkuliahannya karena bisa dibaca di kelas, mungkin sudah sampaikan Pak Rio. Kita kali banyak ke tutorial, kemudian ada workshop dan bagaimana membangun aplikasi basis IoT tadi. Oke, tadi saya sudah diskusi singkat dengan Yuniar dan Anda. Revi dan Melika baru gabung ya. Yang lain saya tidak mewajibkan untuk gabung. Jadi saya agendakan rencananya per minggu 1 jam sajalah. Jam koneksi, kemudian ke diskusi, kalian sama-sama mencoba. Makanya saya bilang, ya di order silahkan. Kemarin Anda sudah mencari informasi, kira-kira yang dibutuhkan itu di bawah 100.000 ya Nanda ya? Iya Pak. Ya, 100.000. Nah, tadi Junior menyanggupi, Revi dan Welika gimana? Revi dulu deh. Iya Pak. Revi gimana, Revi? Kalau saya, iya Pak. Bisa. Ya, soalnya udah ada beberapa yang udah punya gitu Pak. Oh, udah punya? Iya Pak. Oke. Udah punya ya? Tinggal beberapa. Iya Pak. Ya. Welika gimana, Welika? Iya Pak, bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi kita masih punya waktu 2 minggu nih. 2 minggu, minggu depan kan kita diskusi. Saya ingin tahu, kemarin Revi dan Welika nggak join ya. Jadi, saya sudah jelaskan, saya ulang lagi deh ke Junior dan Anda, bahwa UTS, pengganti UTS itu tetap sama. Jadi kalian masih bisa lakukan mandiri dengan kelompok masing-masing, menyiapkan proposal ya. Saya ulang lagi nih, sebenarnya saya sudah sampaikan di awal ya. Menyiapkan proposal, terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, literatur studinya 3 dari luar, 3 dari dalam, yang untuk penelitian yang berkaitan, kemudian bahas tentang teknologi apa yang kalian bahas. Bab 2, bab 3, metodologi. Jadi, dikondisikan bahwa kalian sudah siap dengan ujian skripsi. Nah, masalah koordinasi dengan kelompok, ya saya persilahkanlah dengan kalian sendiri bagaimana pembagian tugasnya. Saya masih mengharapkan kalian masih ada koordinasi dengan sesama kelompok, walaupun masing-masing itu sudah terpisah jarak dan waktu gitu ya, di mana kalian masing-masing sudah di rumah masing-masing lah. Gitu. Saya pun juga sebenarnya masih di rumah, tapi saya tiap hari ngantor nih, boleh buat nongkrongin ini ya. Jadi, nah saya mau tanya lagi nih Revi dan Welika, kalau kemarin Anda dan Junior sudah oke, kalian berdua gimana? Welika dulu. Untuk tugas kelompok gimana? Oh, tugas kelompok. Pengganti UTS. Jadi tugas kelompok itu saya kayaknya individu, Pak. Individu? Mau individu? Ya, Iorinya minta individu, ya udah nggak apa-apa kalau saya. Ya nggak apa-apa. Oke, Welika ada request untuk individu, silakan. Revi gimana Revi? Kalau saya kelompok kayaknya Pak. Kelompok? Iya Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Junior, saya tanya lagi deh. Junior gimana Junior? Kelompok Pak, nggak apa-apa. Kelompok. Sama Nanda masih ini, sama Nanda ya? Ya, masih kelompok. Sama Revi juga.
Oh, sama Revi juga bertiga ya? Ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kemarin si Yori juga usul kalau mandiri, saya bilang nggak apa-apa, nggak masalah. Dengan ide kalian masing-masing, monggo, nggak apa-apa. Jadi saya betul-betul tidak mewajibkan deh ya. Ini saya hanya ingin ini saja, Pak. Jadi beban saya gitu. Kenapa biasanya ada output sampai ke project real jadi, tapi ya tiba-tiba ini seperti ini, saya turunkan sedikit lah gitu ya. Jadi saya ingin tetap sharing berjalan, bagaimana perancangan, kemudian bagaimana desain, bagaimana kalian membuat sistemnya, itu yang kita bahas gitu. Tapi tidak dengan yang kompleks ya, kita mulai dengan yang beginner lah, awal. Nanti silakan kalian ini ya, kalian backspin dulu. Ada beberapa aplikasi yang mesti kalian install. Tolong dicatat, diingat, boleh. Yang pertama, mungkin masing-masing sudah punya di laptop ya, XAMPP ya, itu untuk web servernya. Oh iya, Pak. Oke, ada database, karena kita akan geser datanya itu akan disimpan ke platform server kalian masing-masing, asumsinya ada laptop kalian masing-masing, jalan running web server, Apache, MySQL, kemudian jangan lupa harus ada SQL, MySQL editor, saya pakai yang free SQL Yoke misalnya ya, SQL Yoke atau PHP MyAdmin lah minimal untuk melihat, mengecek apakah datanya masuk atau tidak. Kemudian Arduino IDE, silakan diinstal, masing-masing mungkin sudah punya. Ya, Pak. Ya, itu untuk editor apa namanya, Node.mcu-nya. Kemudian di handphone silakan install Blink, aplikasi namanya Blink. Ada yang pernah dengar? Blink. Oke, B-L-I-N-K, Blink ya. B-L-Y-I-N-K. Blink. Jadi platform di Android kita akan coba yang mobile-nya seperti apa. Untuk bacaan data itu terakhir ya, nanti terakhir. Ya, Pak. Oke, kemudian yang tadi tadi Yunia sudah oke, Nanda sudah oke, Revi gimana Revi tadi? Oke ya untuk pengadaan perangkatnya, Node.mcu dan lain-lain? Oke, Pak. Ya, Welika? Oke, Pak. Ya, bisa diusulkan mudah-mudahan sebelum ya, 2 minggu ke depan sudah ada ya, karena ini nggak jelas situasinya. Jadi kemungkinan akhir semester ya kita nggak ada tatap muka langsung, kemungkinan ya. Mudah-mudahan ya sebelum puasa bisa, tapi ya, mudah-mudahan sama-sama berdoa lah kita ya, semoga adanya membaik lah. Oke, kita sampai 9:30 nih. Ada yang mau tanyakan? Silakan tadi Nanda. Pak, mau tanya, jadi kan ini kan kelompoknya bentar-bentar gitu. Sorry, nanti sebentar. Saya mute. Sorry, sebentar Nanda. Saya mute dulu yang lain, biar jelas. Saya mute dulu. Oke, saya mute Nanda. Oke, silakan Nanda. Sudah saya geser mic-nya ke Nanda. Gimana? Iya, jadi seandainya kan buat alatnya itu kan nggak mungkin Pak, soalnya kan mencar-mencar orangnya. Ya. Jadi kemungkinan paling buat proposalnya aja yang bisa diskusi sama gambaran besar alatnya. Nah itu yang bikin 1 orang gitu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Tapi saya harapkan masing-masing anggota ada diskusi, jadi sharing. Ya, sharingnya itu maksudnya jadi aja lah, mungkin tidak lewat video conference ini, mungkin lewat WA atau email, monggo silakan. Paling tidak sharing lah yang sudah mengerjakan, kalian menyampaikan ke teman-temannya, nggak apa-apa. Gitu Nanda ya. Ya Pak, sama kan kita pakai wajib ada SMS gateway-nya ya Pak. SMS gateway, oke, kenapa? Nah itu nanti ada perangkatnya nggak yang hardware? Oke, SMS gateway. Ini saya share screen dulu ya. Iya Pak. Oke, saya share screen untuk yang menggunakan. Saya share screen lagi. Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan nggak? Screen saya kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, untuk SMS gateway, saya sudah menyiapkan sebetulnya ya.
satu service yang kemarin saya sudah sampaikan juga ya di kelas, kalau tidak salah. Saya unmute dulu. Saya unmute dulu. Oke, saya unmute dulu. Jadi untuk SMS Gateway, yang tertarik bereksperimen dengan SMS Gateway, saya sudah menyiapkan platform yang bisa kalian gunakan. Nah, ini alamatnya di sini. Bisa kalian catat. Formatnya seperti ini. Ya, coba saya coba minta satu nomor untuk saya kirimkan. Siapa nomornya? Nomornya Yuniar deh. Yuniar, berapa nomor kamu Yuniar? Saya pakai Tri nggak apa-apa, Pak? Yang Telkomsel siapa? Saya, Pak. Revi, oke Revi. Revi berapa nomornya? 0822. 22. Bentar, Pak. Diambil dulu. Yang ingat nomornya siapa? Nggak hafal, Pak. Sendiri nggak ingat. Wah, kamu gimana? 0822. Oke. 8232. 9232. 9207. 9207. Oke, ya. Jadi alamatnya ini. Jadi nanti di sistem IoT yang tertarik bereksperimen dengan SMS Gateway, ini saya sudah menyiapkan platformnya. Ya, alamatnya adalah ini. Saya copy di chat. Silakan kalian lihat chat masing-masing. Biar ini ya. Mana chatnya ini? Chatnya. Loh, saya cari chatnya. Ini chatnya. Nah ini ya. Itu lihat di bagian chat, itu formatnya. sms.siakat.cd/sms kirim.php, nomor yang dikirimin, isi yang dikirimin. Ya, mungkin nanti kita akan coba juga di workshop ya. Revi masuk nggak SMS-nya? Masuk, Pak. Hah? Masuk, Pak. Apa isinya? Tes kirim data IoT. Oke. Betul ya? Jalan ya, Revi ya? Iya, Pak. Oke, nah jadi gitu. Untuk yang eksperimen ke SMS Gateway, Nanda, nanti kita juga sama-sama lakukan. Nanti kita coba bagaimana platformnya si IoT yang kalian miliki. Misalnya, ketika ada informasi yang kalian definisikan itu sebagai apa namanya, sebagai alert misalnya atau warning, maka bisa kalian gunakan service SMS ini yang sudah saya buat ini. Jadi kita coba dengan perangkat yang kemarin saya minta kalian adakan itu sensor apa? Ultrasonik. Ultrasonik ya. Kita buat beberapa kondisi, misalnya dengan ultrasonik kondisi 1, 2, 3, bagaimana kondisinya kita kirim lewat SMS seperti apa. Nanti kita coba. Nah, mungkin itu bisa kalian terapkan di tugas kelompok kalian, silakan. Gitu ya, Nanda ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi yang lain yang mau tanyakan? 1 menit lagi, sudah setengah 10 nih. Ada? Cukup? Cukup jelas ya? Iya, Pak. Oke, kalau cukup jelas kita jumpa minggu depan. Minggu depan itu penyampaian progres proposal. Jadi formatnya tolong nanti diupload di Vkelas. Proposal yang sudah jadi dari kelompok kalian boleh. Kalau ada yang mau mengusulkan mandiri juga boleh. Saya mau lihat gitu ya, bagaimana hasil pekerjaan kalian. Iya, Pak. Oke, kemudian dibuatkan presentasi singkatnya. Ya, seperti kalian inilah, kira-kira belajar untuk seminar skripsi. Nanti saya koreksi komentari, silakan kalian perbaiki kurangnya dan lain-lain, ya. Iya, Pak. Oke, nah minggu depan baru mudah-mudahan yang kalian pesan itu sudah muncul. Ini Welika keluar lagi ya? Welikanya nggak ada nih. Oke, 2 minggu lagi mudah-mudahan sudah ada. Kita lanjut ke workshop. Oke, clear ya semuanya? Ada lagi yang mau tanyakan terkait kuliah ataupun di luar kuliah ini? Silakan. Saya cuma mau tanya buat perangkat-perangkatnya aja, Pak. Takutnya nanti pas beli ada yang kurang gitu. Gimana Nanda? Sorry. Saya mute dulu sebentar semua ya. Saya mute all dulu.
Oke, saya mute dulu. Welika, saya mute dulu ya. Oke. Ya, silakan Anda, gimana? Kan itu kan perangkatnya kan kita nggak pakai Arduino ya Pak, pakai Betul. MCU karena MCU itu udah microcontroller juga ya Pak. Ya. Nah, jadi kan kelompok kami ini pasti beli semua itu Pak. Takutnya nanti ada yang kurang kan kalau mau beli lagi itu sayang waktunya juga. Jadi Ya. saya udah bikin list itu ada 6 Pak. Tapi Pak nggak tahu ini udah pas atau ada yang masih kurang. Suaranya kok. Kamu udah beli semua, ada 6 unit ya, 6 set? Enggak, belum beli Pak, tapi baru ngelis apa yang kira-kira dibutuhin. Cuman takut masih kurang gitu, takut ada yang kurang. Soalnya mau buat kayak monitoring pH tanah buat penyiraman tanaman otomatis gitu Pak. Oke, jadi untuk monitoring pH tanah, itu kayaknya mesti pakai Arduino karena saya nggak tahu powernya itu cukup atau enggak. Kalau ultrasonik seperti ini ultrasonik ini ya, ini cukup dengan eksperimen cukup dengan non-MCU karena powernya tidak terlalu besar. Kalau pH tanah rasanya kalau hanya satu mungkin masih bisa, gitu ya. Nah, mungkin yang perlu kalian butuhkan itu kalau mau enak, kalau saya biasanya beli project board. Kalau misalnya kalian ini ya, project board ini ya. Kalau mau pesan sekalian nggak apa-apa. Sebetulnya ini bisa terpakai macam-macam. Jadi bisa lebih gampang untuk penggabungan antar modul, antar sensor bisa gunakan modul breadboard ini namanya ya. Bisa kalau mau pesan. Ini harganya berapa? 50.000 nggak salah. Tapi untuk kelas workshop kita nggak perlu dan nggak wajib. Tapi kalau kalian merasa perlu ya silakan. Nah, kemudian kalau yang tadi pH tadi, ya kabel jumper, palingnya kabel jumper, Arduino, kabel jumper, Arduino, paling itu saja. Sama LED paling untuk aktuatornya. Atau ada kalau mau... Dari referensi itu yang buat pH tanah bisa pakai not MCU juga, Pak? Iya, memang bisa. Kalau kamu udah cari ya? Iya, Pak. Ya, not MCU masih bisa dipakai, asal dia tidak gabung dengan yang lain-lain. Kalau dia pakai sensornya banyak, misalnya ada 2-3 tambahan lain, nah itu nggak kuat ya, powernya nggak cukup. Tapi kalau hanya itu saja dan satu misalnya ada satu aktuatornya, lampu atau apa namanya audio yang kecil itu, buzzernya, audio buzzer itu cukup bisa. Gitu. Iya Pak. Gitu Nanda. Terus yang kamu khawatirkan kurang itu apanya nih maksudnya? Takut nanti perangkatnya masih ada yang kurang gitu Pak. Bagi merangkai kayaknya masih ada yang kurang gitu. Ya, biar sekalian gitu ya. Iya Pak. Ya, yang penting itu kabel jumper male female, female female. Male to female. Ya, female to female, male to female. Itu yang penting. Tinggal kalian gabungkan saja. Breadboard pun nggak perlu sih sebetulnya. Ya, paling LED sama kalau mau pakai audio ada buzzer audio yang kecil itu ya. Itu paling harganya 5.000-an. Kalau LED-nya ini buat pengingatnya itu ya Pak? Apa? Tanda. LED-nya buat di sistem ini buat pengingat sama penanda ya Pak? Iya, untuk aktuator. Biasanya dipakai untuk penanda aktuator. Di IoT ada sensor untuk membaca informasi, kemudian ada processing di microcontrollernya, dikeluarkan datanya, dan ada aktuatornya. Bisa pompa, bisa lampu, bisa macam-macam. Gitu. Kalau ke soil biasanya ada pompa, ada lain-lain macam-macam. Kita buat yang sederhana saja, yang paling LED gitu ya. Iya Pak. LED atau audio buzzer yang kecil itu, jadi nggak terlalu mahal. Gitu. Itu yang Nanda ya? Kalau nggak pakai buzzer nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, pakai buzzer juga nggak apa-apa. Iya. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, saya unmute dulu semuanya. Yang lain gimana? Ada pertanyaan terkait kuliah ini ataupun di luar kuliah kita ini? Silakan. Cukup? Cukup Pak. Cukup ya? Oke, ya kalau cukup, ini udah 9:30. Kita jumpa minggu depan dengan platform Zoom ini ya. Persiapkan dengan sebaiknya. Infokan ke teman-temannya. Semoga kita semua sehat gitu
ya, keluarga kalian semuanya sehat di rumah, sehingga kita bisa tetap berjalan kuliah IoT ini sampai akhir semester. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.